Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis laporan keuangan PT Asuransi Bina Dana Arta selama periode 2016 sampai dengan 2020. Sebelumnya, perkenalkan saya Dita Putri Rimadani dari Prodi Akuntansi, NIM 2018 06 10 112. Pada pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai profil perusahaan, sumber data, 7 jenis analisis laporan keuangan yang terdiri dari analisis perbandingan, analisis rasio keuangan, analisis common size, analisis trend, analisis DuPont, analisis cross-section, dan yang terakhir analisis time series. Untuk pembahasan yang pertama mengenai profil perusahaan, saat berdiri, awalnya perusahaan bernama Asuransi Bina Dharma Arta. Kemudian, pada tahun 1994 diganti menjadi Dharmala Insurance. Sejak 1999, perusahaan berubah nama menjadi Asuransi Bina Dana Arta atau dikenal sebagai Asuransi Abda atau Abda Insurance. Fokus usaha asuransi Abda yaitu memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan dengan berbagai jenis pertanggungan, kebakaran, kendaraan bermotor, rekayasa, tanggung gugat, pengangkutan, peralatan berat, kesehatan, dan yang lainnya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai sumber data. Dalam analisis laporan keuangan ini menggunakan sumber data yang berasal dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan yang diunduh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia dan web perusahaan Asuransi Bina Dana Arta. Selanjutnya mengenai pembahasan analisis laporan keuangan. Data yang digunakan dalam analisis laporan keuangan ini selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2020, dengan tahun 2016 sebagai tahun dasarnya. Untuk cara menghitungnya, misalkan kita akan menghitung jumlah aset lancar. Misalnya pada tahun 2017. Untuk mencari nilai USD yaitu total jumlah aset lancar pada tahun 2017 dikurangi jumlah aset lancar pada tahun 2016. Untuk menghitung persennya yaitu hasil nilai USD yang sudah tadi dihitung dibagi dengan jumlah aset lancar tahun dasar yaitu tahun 2016. Untuk rasionya yaitu tinggal tahun 2017 dibagi dengan tahun 2016. Selanjutnya mengenai analisis rasio industri. Dalam rasio industri ini terdapat 4 jenis rasio yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio leverage, dan yang terakhir rasio profitabilitas. Untuk menghitung rasio likuiditas, di sini contohnya ada untuk menghitung current ratio, yaitu dengan rumus total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar sehingga menghasilkan nilai current ratio. Untuk perhitungan yang lainnya sudah tertera rumus pada tabel-tabel berikut ini. Untuk selanjutnya mengenai analisis common size, terdapat 2 macam yaitu analisis common size untuk neraca dan analisis common size untuk laba rugi. Untuk analisis yang neraca yaitu yang menjadi pembagi sesuai dengan komponen. Jadi misalnya jumlah aset untuk komponen aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas itu untuk komponen liabilitas dan ekuitas. Untuk contoh perhitungannya, misalnya akan menghitung kas dan setara kas pada tahun 2016, yaitu kas dan setara kas dibagi dengan total aset. Jadi yang menjadi pembaginya yaitu jumlah aset. Yang kedua mengenai analisis laba rugi, yaitu yang menjadi pembaginya adalah pendapatan. Misalnya akan menghitung premi bruto. Jadi premi bruto dibagi dengan total pendapatan.
Untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis tren. Untuk analisis tren terdapat dua macam, yaitu mengenai neraca dan laba rugi. Untuk analisis tren neraca yang menjadi pembagi yaitu tahun dasarnya, yaitu pada tahun 2016. Untuk contoh perhitungannya, misalnya kita akan menghitung total aset pada tahun 2017, yaitu berarti total aset tahun 2017 dibagi dengan total aset tahun 2016. Untuk analisis tren laba rugi, untuk cara perhitungannya, misalnya akan menghitung pendapatan. Jadi pendapatan tahun 2017 dibagi dengan pendapatan tahun 2016. Selanjutnya ada analisis cross section. Pada analisis ini terdapat menghitung list share yang mana bisa diambil langsung dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya total ekuitas juga diambil dari laporan keuangan, yaitu pada laporan neraca. Untuk nilai buku didapat dari nilai ekuitas dibagi dengan list share. Untuk ROA, yaitu pada sebelumnya sudah dihitung pada analisis rasio, yang mana dengan rumus EBIT dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata aritmatika, yaitu total ROA dibagi dengan 5. Untuk nilai buku juga sama, yaitu nilai buku dibagi dengan 5. Untuk menghitung rata-rata tertimbang, misalnya untuk menghitung tahun 2016, yaitu ROA tahun 2016 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun. Untuk nilai median yaitu nilai tengah dari ROA tahun 2016 sampai dengan 2020. Pada grafik analisis tren penjualan ini menunjukkan bahwa penjualan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 mendapatkan peningkatan pada penjualan sehingga grafik menjadi naik lagi. Selanjutnya mengenai analisis DuPont, misalnya pada tahun 2016. Di sini untuk menghitung nilai EAT atau laba setelah pajak, yaitu terdapat penjualan, HPP, biaya operasi, dan pajak. Untuk menghitung total aset, yaitu aset lancar ditambah dengan aset tetap. Untuk total liabilities, utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang. Untuk menghitung nilai net profit margin dapat dihitung dengan nilai EAT atau laba setelah pajak dibagi dengan penjualan, sehingga mendapatkan nilai net profit margin. Selanjutnya, aset turnover bisa didapat dengan penjualan dibagi dengan total aset. Untuk ROI dapat dicari dengan net profit margin dan aset turnover. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan hasil analisis laporan keuangan kelompok pada perusahaan subsektor asuransi pada periode 2016 sampai dengan 2020. Pada subsektor asuransi ini terdapat 11 perusahaan. Namun, di sini hanya diambil 3 perusahaan, yaitu Pandin Finansial Tbk, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, dan PT Asuransi Bintang Tbk. Baik, langsung saja ke pembahasan analisis laporan keuangan. Yang pertama, mengenai analisis perbandingan. Untuk analisis perbandingan sendiri, ada analisis perbandingan neraca dan analisis perbandingan laba rugi. Yang pertama, ada analisis perbandingan neraca. Analisis ini dilakukan selama 5 tahun dari tahun 2016 sampai dengan 2020, di mana tahun 2016 sebagai tahun dasarnya. Dapat dilihat di sini pada total aset, bahwa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Sedangkan pada total liabilitas,
pada tahun 2017 yaitu minus 68%, pada 2018 2%, pada 2019 minus 3%, dan pada 2020 minus 5%. Sedangkan untuk total ekuitas dari tahun 2017 sampai tahun 2020 juga mengalami peningkatan. Selanjutnya mengenai analisis perbandingan laba rugi, dapat dilihat pada total laba komprehensif, di mana dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan hasil yang negatif. Selanjutnya mengenai analisis rasio. Untuk analisis rasio terdapat 4 jenis, yaitu rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan yang terakhir rasio profitabilitas. Selanjutnya, di sini ada contoh untuk rasio likuiditas, di mana rasio industri dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Di sini ada contoh untuk rasio likuiditas, di mana pada rasio ini terdapat current ratio dan quick ratio. Untuk current ratio, untuk rasio industrinya, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Sedangkan untuk quick ratio, pada rasio industri, pada tahun 2016 sampai dengan 2020 mengalami peningkatan dan penurunan. Selanjutnya mengenai analisis common size. Untuk analisis ini terdapat 2 jenis, yaitu analisis common size untuk neraca dan analisis common size untuk laba rugi. Langsung saja ke analisis common size yang pertama mengenai neraca. Di sini dapat dilihat pada jumlah aset lancar dari tahun 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan nilai yang stabil, yaitu pada angka 97%. Sedangkan pada analisis common size laba rugi terjadi penurunan dan peningkatan, di mana dari tahun 2016 ke tahun 2017 terjadi peningkatan, sedangkan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Selanjutnya mengenai analisis tren. Untuk analisis tren juga terdapat 2 macam, yaitu analisis tren neraca dan analisis tren laba rugi. Selanjutnya di sini ada hasil untuk analisis tren neraca, di mana untuk mendapatkan hasil tren neraca, misalnya kita akan menghitung jumlah aset pada tahun 2017, yaitu jumlah aset tahun 2017 dibagi dengan jumlah aset tahun 2016. Untuk laporan laba ruginya juga sama, yaitu tahun sekarang dibagi dengan tahun dasar. Selanjutnya mengenai analisis cross-section. Pada analisis cross-section ini terdapat nilai ROA dan nilai buku, di mana untuk memperoleh total ROA dapat diambil dari hasil ROA yang sudah dihitung sebelumnya pada perusahaan masing-masing. Untuk nilai buku juga sama, tinggal menjumlahkan nilai buku yang sudah dihitung pada masing-masing perusahaan. Selanjutnya untuk mencari rata-rata aritmatika, yaitu total ROA dibagi dengan 3, yaitu 3 perusahaan. Untuk rata-rata tertimbang, total ROA dibagi setiap perusahaan. Selanjutnya yang terakhir mengenai analisis time series. Di sini dapat dilihat mengenai tren penjualan, di mana pada tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan, sedangkan dari 2017 ke 2018 mengalami peningkatan, pada 2018 ke 2019 cukup stabil, sedangkan dari 2019 ke 2020 mengalami penurunan kembali. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis laporan keuangan PT Asuransi Bina Dana Arta dan hasil analisis laporan keuangan subsektor asuransi pada periode 2016 sampai dengan 2020. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.